di propertinya itu ada warna mobil, jumlah ban, merek, sama jenis BBM. Nah, itu adalah sebuah kerangka produk atau kerangka model. Selanjutnya, ketika kita ingin membuat sebuah produk, kita harus punya kerangkanya, yaitu kerangka apa yang kita pakai? Berarti kerangka atau model mobil. Setelah itu tadi kita buat dalam bentuk objek dengan ada namanya. Namanya adalah gambar-gambar, propertinya warna mobil merah, jumlah bannya 3, mereknya Hyundai, jenis BBM-nya solar. Oke, terus ada lagi nama mobil tipe C, warnanya hijau, bannya 4, Polytron, Pertalite. Nah, yang bedain adalah ini. Perbedaan itu adalah model merupakan kerangkanya, objek merupakan istilahnya produk dari kerangka. Terus tadi paham sampai sini? Masih oke lah ya, belum terlalu yang susah-susah gitu. Color itu adalah sebuah apa ya? Di sini kita punya sebuah UI kalkulator ya. Yang kita tulis seseorang yang memiliki tugas perantara antara data dengan UI. Ada div dan ini buat. Jadi contohnya gini, dia controller itu punya fetch data, terus ada gini aja deh, get data, ada update data. Kemudian sini misal contoh. Jadi controller ini misalkan controller itu punya get data. Kita gambar gini deh. Sesuai saya sesuai. Kemudian ini controller. Ini misalnya gua mau buat dia tuh. Terus di sini ada database-nya. Terus di sini ada misalkan user lah ya. Jadi ketika user itu mau minta, tolong dong gua pengen data mobil, minta data mobil. Nah, mintanya kemana? Mintanya ke sini, ke get data. Jadi kan tadi isinya ada get data sama update data. Berarti dia bakalan minta get data. Setelah itu controller itu ada, kalau di HTML biasa itu ada fungsi untuk get datanya. Misalkan kalau di C++ itu codingannya kayak gini ya. Berarti misalkan dia dapat string get data, kan? Terus parameternya misal ID, string ID gitu. Nah, baru nanti ada logika bisnisnya di sini untuk dapetin data tersebut. Nah, tugasnya dari controller seperti itu. Setelah itu, controller bakalan nyari apakah data ada di database. Jika ada, balikin lagi dalam bentuk data. Ini datanya. Nah, data ini bakal masuk ke sini lagi, tapi baru dikirim lagi ke user. Jadi gue tadi ngelakuin bootstrap. Jadi ini buat. Nah, jadi controller itu lebih ke logika bisnisnya. Jadi controller kemudian yang kedua di sini itu logika bisnis dari aplikasi. Oke. Kita harus jalanin. Nah, untuk sampai saat ini gimana? Controller udah dapat belum? Tugasnya untuk meminta dan mengirimkan data yang diminta oleh user. Oke, aman ya? Oke, lanjut ke view. Nah, kalau view itu ibarat kayak front end-nya aja, Blade. Cuman karena kalian back end, gue nggak bakalan dalemin sampai ke codingan. Cukup sampai pemahaman aja. Intinya view itu sama dengan UI.
Nah, oke, sekarang kita gabungin semua pemikiran tadi. Jadi dari model itu akan menuju ke controller, lalu dari controller akan menuju ke ini. Ya, ini Nah, kayak gini nanti contohnya. Kemudian untuk fungsionalnya itu kita model dan database ini bisa kita jadi satu, teman-teman. Jadi misalkan di sini DB. Nah, model itu karena kita mau buat kalkulator, hubungkan dengan kita DB. kemudian Setelah itu kalian controller bakalan ke view, dan view bisa meminta data untuk ke controller, dan controller meminta lagi ke model. Misalkan nih kalian pengen cari nama mobil. Hey controller, apakah ada data mobil dengan nama lembar-gembar? Jadi di sini artinya button, setiap button itu dikasih event listener. Okay. Jadi ini namanya DOM manipulation. Nah, ini itu kalau diklik diminta ke controller. Ini minta ke controller. Terus controller ini bilang, sebentar ya, kita carikan dulu datanya. Nah, proses ini bakalan minta ke database. Database bakalan memberikan pernyataan ada lembar-gembar tersedia. Nah, kalau kayak gini, dia cuma ngecek apakah ada data lembar-gembar. Nah, berarti dari controller tinggal tambahin, kalau ada, tolong bagikan datanya ke saya. Oke. Jadi si controller bakalan minta ke database, ada nih lembar-gembar tersedia, dibilang si database-nya. Setelah itu, siap, ini saya kirimkan datanya. Nah, dari DB bakalan ngasih data-data si misalkan lembar-gembar ini ke ini kalkulator bisa. Mungkin mana nih? Kalau untuk basic front end itu sih mungkin gua bisa sharing ke kalian. Oke, ada nih data objeknya. Nah, dia kirim ke controller. Misalkan dia controllernya itu ada yang masih belum paham belum dengan controller itu dia nggak mau nunjukin semua datanya. Misalkan ada data yang sensitif, berarti controller bisa menutupi itu. Jadi hanya difilter lah. Misalkan kita nggak pengen jenis BBM-nya itu dikasih ke view, udah. Jadi dari controller bakalan ngapus, lalu kirim ke view. Oke, jadi gini alur. Gua kenal beberapa ya. Jadi nah, jadi kayak gini. Dari database bakalan ngirim semua datanya, lalu nanti dari controller bakalan memfilter apa saja data yang dikirim ke view. Oke, kayak gitu untuk MVC. Gimana? Ada pertanyaan nggak dari kalian untuk konsep dasar? Christopher tadi iya juga. Aman lah ya. Oke, biar nggak terlalu ngantuk, mungkin langsung lanjut aja ke setup Laravel project. Oke, siapin komputer kalian, kita coba untuk ngoding. Mungkin lebih ke setup Laravel ya. Tapi sebelumnya udah pernah setup kan? Jadi gua bakalan nunjukin aja cara garis besarnya. Sudah cukup paham. Step pertama untuk kalian install Laravel itu pertama adalah kalian harus buka dokumentasinya, karena dokumentasinya itu cukup lengkap dan lumayan bagus. Di sini gue pakai Linux, tapi bisa menyesuaikan kalau kalian sendiri. Yang pertama adalah kalian buka Laravel docs ini, terus kita bakalan langsung ke creating Laravel application di sini. Kalau kalian baca itu kalian bisa ada banyak ya.
Bisa ada banyak cara untuk install Laravel. Bisa kalian pakai Laravel installer atau bisa pakai Composer. Apa gimana fungsi-fungsi apa? Tapi kita mau nyoba pakai yang Laravel installer. Oke, kita ke Laravel installer. Fungsi-fungsi cons ya. Oh iya, itu nanti oh iya iya. Iya. Jadi Nih, ya udah kalau udah sampai basicnya udah ngerti itu kita pakai yang Laravel New Example App. itu benar-benar dari awal baru sampai Untuk cara installnya kalian bisa pakai yang ya bagus lah kalian jadi kan ini sampai orang itu nih jadi terus kalian download yang dengan kapabilitas kalian yang gue lihat itu bisa lah nanti sih. Gue yakin dan itu bisa nanti bagi-bagi sukses dan bisa sharing bisa menyelesaikan fitur-fitur yang di request nanti sama ini gitu mungkin ini nanti sorry. kalau misalnya gue bisa jawab tadi yang gitu, kalian ini download ini terus copy sesuaiin ya. Kalau Composer itu harus download kalau di Windows pakai lewat sini. Jadi kalian download Composernya, terus kalian download PHP-nya, udah diinstal harusnya udah ya. Kan kemarin udah punya project. Terus kita coba Composer Global Require Laravel Installer. Oke, ini udah keinstall. Sekarang kita buat Laravel aplikasinya. Kita bisa langsung gue kasih coba pindah dulu. Misalkan gue pengen directory, jadi biar kalian itu di project langsung paham dengan. Terus kalian kalau di Windows itu bisa klik kanan, shift ya, pencet shift, klik kanan, terus open in terminal. Nanti di Windows ada. Tapi kalau di Linux tinggal klik kanan, open in console. Yang lain, Christopher, nah ini kan angkatan 24 nih. Nah, udah nih. Berarti Christopher ini termasuk maba. Kita bakalan coba untuk install. Kita pastekan Laravel New. Namanya di sini kita ubah, misalkan belajar Laravel. Udah sejauh mana untuk nyemplung di dunia front-end? Enter. Terus kita mau pakai starter kit karena kita mau belajar pakai React, berarti React. Terus ada ini Laravel Build Authentication, kita enter. Terus which testing framework do you prefer? Untuk testing frameworknya kita pakai PES aja karena nggak dipakai juga. Nah, nanti bakalan install. Tapi teman-teman, untuk sekarang Laravel terbarunya kan ada di versi 12 ya. Nah, kita harus pakai versi 11. Kenapa? Karena di source code yang PTLK 2024 itu pakai yang versi 11. Jadi caranya adalah kita harus mengubah sedikit cara installnya. Oke, ini lagi download. Kayaknya kita cancel aja ya. Kita ganti. Karena dia langsung download yang Laravel 12 nantinya. Kita hapus. Kita coba buat ulang. Laravel min help. Oke, di sini kita masih ada waktu ya untuk membahas tentang konsep front end itu basic front end sendiri. Oke, kalau bingung kita coba cari Laravel. Jadi kalian ada pertanyaan nggak? Atau kayak bang? Laravel 11. Atau apa kayak? Kalian masih ada bingung nggak? Iya boleh. Kalau di sini apakah ada mini project atau tugas terus berapa lama? Itu balik lagi ke ini sih dari step gimana step kebijakan dari tim ketua. Mini project itu ada dan durasi pengerjaannya. Oke, kayak gini ya. Kita coba. Oh berarti installnya pakai kayak gini. Kita ini itu Laravel New. Bakal ada mini project. Terus belajar itu beda. Laravel min 11. Bisa gua kasih alamak nggak ada. tadi guys, jadi biar kalian tuh solve
apa masalah misalnya study case, jadi kalian bisa bagi-bagi nih part itu gitu. Terus ada yang tanya nggak lagi? Oke, karena nggak bisa pakai Laravel installer, ya udah kita pakai Composer aja ya teman-teman. Jadi ini terus link 11 kita buka 11 my project. Nah ini my project kita ganti jadi belajar backend. Jadi mau tanya Chris. Nah, Apa? dia bakal install Laravel 11. Kalau nggak ada mungkin break dulu aja ya, karena nanti bahas REST API. Oke, kita sudah buat. Sekarang kalian udah install VS Code belum? Mungkin gue bisa Udah install semua bang? kita pakai Oh, Fight oke. ya. Kita coba pakai Fight ya. Setuju nggak? Udah install ya. Kalau sudah, Karena Fight itu ada ya. kita langsung aja coba buka Kita daripada kita yakin kita langsung teknikal ya. belajar backend. Jadi ini Nah, cara buka ke code-nya kalian bisa pakai code menjelajah internet. belajar backend atau buka aplikasi VS Code-nya. Misalnya kita nih Terus kalian buka foldernya. Tapi gue lebih suka gini. Jadi kalau ketika ya code, nama foldernya. Oke, mungkin Nanti langsung kebuka. karena kalian udah paham, sudah paham isinya dan CSS, ini kita coba langsung saja dengan Fight. Nanti beda ya. Kan di sini bakal ada materi Tailwind, React. Ini kita coba mulai PHP Artisan Serve. Langsung Fetch API dengan Terus kita cek jadi apakah dia sudah jalan. setelah kita pakai Fight. Oke, sudah jalan. Nah, Fight ini, ini ringan banget ya. Sekarang kita bakalan belajar tentang apa itu routing. Laravel itu dia. Berarti kalian udah sampai install Laravel semua ya? Kalau sudah, berarti udah paham lah tentang installnya. Mungkin kita lanjut langsung ke routing. Kita balik lagi ke Excalibur. Kalau di Laravel, kita mau apa namanya? Kalian ada starternya nih kalau kalian mau kita mau controller itu kalau kalian lihat ini berkomunikasi dengan view itu nggak bisa langsung kayak gini nih, kayak controller bla 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 dan juga. Nah, kita berkomunikasi melalui API kan tadi. Nah, API itu nama-nama route-nya proyek kemarin itu masih itu dikontrol melalui routing. Routingnya Laravel. Misalkan nih slash misal get slash API slash data mobil misal gitu. Terus untuk ngirim gambar kayak ngirim data buat data misal API data mobil. Nah, nanti kita belajar dulu tentang HTTP status ini. Oke, itu sekarang routing Laravel bisa kalian baca juga sih di sini. Intinya routing Laravel itu untuk mengatur jalur akses URL ke fungsi atau controller tertentu sesuai sama sesuai sama tadi ya grafik ini. Jadi dari view itu bakalan ke controller melalui nama-nama routing ini. Ada get, ada post, ada put, ada apa ini, ada delete. Ini nanti bisa mudah untuk berkomunikasi. Mau kita lihat contohnya? Untuk bawaan PHP-nya, kalian bisa cek menggunakan kode ini, PHP Artisan ini adalah bawaan dari Laravel-nya. Sekarang kita coba buat route baru ya. Ada caranya. Jadi kalian tinggal ketik ini PHP Artisan make route misalnya di sini kita mau buat proyek awal di sini. Oh, sorry. Nggak bisa kalau itu bisanya model. Oke, kita buat manual aja ya. Jadi kita ke route,
Di sini ada web. Nah, kita ke web. Terus ini kita coba buat route baru. Misalkan kita mau buat route. Nah, itu kita langsung di sini aja ya. Jadi titik itu artinya kita langsung buat si Slash ini. hello Kalau world. kalian nggak pakai itu, kalian bakal buat folder baru yang itu bebas. Terus di sini kita bakalan return echo hello world. Nah, bila di sini kita mau pakai vanilla view ya. Nah, dia ya. Kemudian TypeScript SWC. SWC ini Nah, return hello world. lupanya apa. Pokoknya ini kayaknya buat Nah, jadi untuk semacam kita mendapatkan data, membuat route itu kayak gini. Jadi kita route, terus titik 2 nama status HTTP-nya. Setelah itu nama route-nya, baru nanti ada function terkait sama ini, sama apa yang kita mau logikanya. Nah, ini kan baru cuma route-nya aja, tapi nanti bisa kita hubungi sama controller. Sebagai gambaran, coba kita tambah di sini aja, pakai slash hello world. Kita coba lihat apa yang terjadi. Nah, lihat hello world ya dapat. Kita coba lagi halo. Nah, tuh itu untuk routing. Terus ada juga alat untuk kita melakukan eksperimen terhadap routing ini, teman-teman. Untuk yang paling gampang itu ada namanya Hopscotch. Itu yang versi ininya, versi websitenya. Ada juga Postman. Nah, ada juga Postman ini. Tapi yang bakalan kita pakai sekarang itu adalah Postman. Jadi Postman kita buka dulu. Postman. Untuk cara installnya itu kalian bisa cari sendiri ya. Kalau Postman di YouTube ada kok. Oke. Nanti kalian login. Terus ini login. Laptop saya mendidih, guys, karena dia lagi indexing di sini. Jadi sebentar ya. Sukses, sign in. Apa ya? Nanti kita ikutin ini ya. Gue lupa password, bentar. Hah? Ini kenapa? Begini sih. Ya, kita bawa dulu. Kita coba misalnya ini kita hapus. Nah, sudah. Oke, udah. Kita close all tab aja. Close all tab. Nah, ketika kalian udah login dari Postman-nya, kalian bisa klik tambah yang di sini. Terus kalian HTTP localhost 8000. Ini sama kayak yang ini ya, yang ini. Terus kalian get, kalian send. Nanti dia bakalan dapat ini halo. Terus misal kita ubah di post hello world.
Nah, dia bakalan error 405 method not allowed. Itu karena kita harus sesuai juga sama routing itu. Routing yang di sini. Oke, nanti kita buat juga post sama yang delete. Tapi untuk pengenalan routing itu gimana? Ada tanggapan? Aman ya routing? Apa kecepatan gue ini? Udah belajar belum routing di mini project? Udah ya? Oke. Baik, kita lanjut lagi ke middleware. Selanjutnya adalah middleware di Laravel. Jadi ada namanya middleware di sini. Ini harus Bawaan dari Laravel itu sudah ada user sebenarnya. Kita cek ya, ada nggak? Ya, ini sudah ada user. Maafnya guys, kita harus ini ternyata. Sebentar. Kita coba pakai MySQL ya teman-teman. Jadi INV-nya kalian harus sesuaiin lagi di sini. Karena gua nggak ada PHP MyAdmin. Kalau ada PHP MyAdmin, kalian bisa buat database baru. Tapi kalau nggak ada, gua bakalan coba buat database baru. Caranya pakai command MySQL menu crossman ini username kalian, terus minp ini nanti bakalan ada password. Masukin password kalian, udah. Kalian create database, spasi, namanya apa? Misalkan namanya gue mau belajar Laravel, titik koma. Langsung aja timpak. Oh, nggak boleh pakai ini, berarti pakai underscore. Belajar Laravel. Oke, udah. Kalau kita cek database-nya, aduh lupa gue komen. Nah, kita ceknya bisa cek di PHP MyAdmin ataupun di ini. Gue pakai extension ini. Nah, ini bisa dilihat ya, kita punya data belajar Laravel. Tapi tabelnya masih kosong nih. Sekarang kita coba migrasi. Pertama kita harus setup environment-nya dulu. Kita uncomment ini. Terus ini kita MySQL. Lalu username database-nya kita belajar Laravel. DB username-nya sesuaiin sama username dia dan password SQL kalian. DP passwordnya itu 123 kalau punya gua. Setelah itu biar tabelnya itu ada di belajar Laravel, kalian harus PHP artisan migrate. Enter. Kayak versi itu Yes. berpengaruh juga. Oke, sudah. Jadi sekarang kita refresh, nanti bakal muncul tabel di sini. Jadi gimana cara kalian bikin aja dari sebuah masalah itu? Tidak usah panik, yang penting kita selesai. Mana kalau ada? Dari dokumentasi yang dibaca. Kita tunggu dulu bentar. Salah, siling. Selesai. Nah ini ya. Aduh. Salah. Underscore namanya. Coba migrate lagi. Update deh. Jadi gua terlalu ketinggalan zaman. Kita refresh. Oke. Dia langsung buat tabel-tabel di sini. Tapi dia masih kosongan. Sekarang kita coba langsung lanjut buat seeder. Jadi di definisinya kita bisa di seeder, langsung... ini udah ada bawaan database seeder. Dimana database seeder ini isinya user dummy. Sekarang kita mau masukin user dummy ini ke database. Jadi caranya PHP artisan db titik 2 save. Nah, enter.
Oke, sudah. Ketika kita lihat usernya nanti ada ini lagi. Ini selesai. Oke, untuk kode-kodenya gua share aja di sini ya. Nah, ini udah update. Harusnya udah bisa sih. Nah, ini Oke, sip. Sudah. Ini exit aja, ini exit. Nah, kan, guys, tadi guys. Nah, ini Nah, lanjut. bisa kita lihat. Sekarang kita belajar Bisa kita lihat di sini. middleware. Nah, Oke, nah, di sini. Jadi middleware kalian ini tahu berfungsi nih, untuk folder membatasi starter akses. Intinya itu aja. dari Sekarang kita mau coba akses Jadi- Hello World ini hanya ketika kita sudah Jadi login. elemen-elemen biasa. Tadi kita mau langsung belajar Kita nggak cara login sih. misalnya pakai Page API. Ada ya? Ayo, login. Page API. Oh, nggak ada. Namanya API. Halo. Nah, di Laravel itu ada untuk namanya itu Laravel Sanctum. Jadi kita bisa cara Page API pertama kalian authentication. harus punya Kita bisa API-nya dulu. melakukan starter kit. Jadi nanti bakalan ada slash login. Kita coba pakai starter kit yang React. Ya. Contoh misalnya gue mau pakai API. Misalnya di sini ada banyak tuh ada API. Nah di sini kita produk. Misalnya kalian pertama punya linknya dulu. Nah linknya ini nanti kalian kalau misalnya dari Laravel itu kalian nggak perlu untuk install login ini kalian bisa coba pakai yang starter kit ini. Terus kita install yang Breeze and React for View. Nah, ini kalau misalnya kita buka di tab baru, kita install ini. Terus kita masukin ke kodenya sini. Kita enter. Nah, jadi di sini. Jadi konsep API itu adalah kita sebelum itu kita harus ke installation ini ya. Apa namanya? Mengunjungi URL. Nah, dia bakal memperlihatkan JSON ini. Jadi API itu kan ada post, get. Nah, ini contoh get-nya juga. Kita coba get. Nah, itu sini kita mau coba pertama kita siapin ini. Nah, best practice-nya adalah kalau di ini itu kita punya custom hook. Kalian sambil ngikutin nggak ini? Kalau sambil ngikutin nggak apa-apa sih biar kita tahu kan, sama-sama tahu. Ini misalnya hooknya, jadi best practice-nya terus setelah itu kan udah nih Breeze diinstal. Sekarang kita install yang Breeze React View. Sampai install, kita insert, pilih yang React with Inertia. Setelah itu ya mungkin dark mode aja ya. Nah, pertama kita harus punya custom hook. Jadi dia memudahkan kalian dark mode buat nge-fetch API. Jadi kalian kan kalau itu kalian pakai efek gini. Ya, tungguin aja nanti dia bakalan install sendiri. Misalnya kalian mau fetch-nya langsung di sini. Nah, itu mungkin kalian nggak modular. Misalnya di sini kalian punya fungsi fetch recipes. Nah, di bonus apa sih? Nah, never read. Nah, ini bisa kalian bisa efek. Misalnya efek. Kalau kayak gini bisa kalian sambil nyantai dulu, rebahan, tunggu sampai selesai. Tergantung spek laptop ya kan. Nah, cara itu kayak gini nih defaultnya. Nah, kalau laptop kalian kencang pasti kencang juga. Kalau enggak, ya enggak. Kemudian ini bisa kita Nah, ini laptop gua lagi menangis. Tapi 100% terus. Nah, ini baru ke kontrol 100 derajat CPU bisa ya. kita konsum. Nah, ini namanya melatih fisik laptop. Jadi kalau kalian mau ngetes ketahanan laptop kalian
kalian cocok Kalau masukin data, variabel. set data, namanya jangan itu ya, receivers, receive. Nah, Rencana kalian mau deploy tanggal berapa? ini react, kemudian Kapan Ray deploy? kalian bisa taruh di sini. Nah, set receivers, data receivers. Nah, ini ya. Kemudian receiversnya ini kalian bisa langsung pakai aja. Nah, cara pakainya itu langsung di sini nih. Misalnya kita mau kita bisa pakai JSON dan string value ya buat ngecek. Nah, ini contoh. Halo. Kira-kira deploy kapan ini? Anissa, kalian. Ini kenapa ya? Gue lupa. Deploy itu rencananya akhir Juli, Pak. Akhir minggu 3 atau 4. Akhir Juli. Kenapa? Oh, oke. Oke, thank you. Next. Ini kan udah selesai ya. Selanjutnya kita lihat lagi dokumentasinya. Kita PHP Artisan Migrate di sini. Oke, nggak ada. npm install. Dia install datanya dia Tunggu sampai selesai. misalnya di sini data versi biar kalian tahu. Bentar guys. Nah, ini ada di sini konsol data respon dan JSON. Oh, bentar. Data si pas ini gampang ada. Nah, ini tidak benar. Oke, lanjut. Ini udah bisa. Nah, kalau sudah kita npm run dev. Kocak ya. Oke, sudah. Gitu ya. Nah, ini Jadi kalian harus ini ya. PHP Artisan servernya kalian mulai sama npm-nya kalian ini. Nih, gue coba ulang ya. Jadi dari ini nah, jadi dari pertama kita PHP Artisan Source. Nah, Setelah itu yang kedua kita harus npm run dev. Ini wajib nih. Ini kalau kalian mau debugging awal, Kalau sudah, itu pertama kalian kita coba lihat lagi. Fungsi pertama. Ini defaultnya dulu ya. Kalian harus punya fungsi ini. Nah, kemudian fungsi asinkronus. kalau bisa kalian lihat di sini ada dua tambahan nih, login sama register. Itu kalian pasti nanti ketemu namanya async. Jadi async ini dipakai kalau misalnya kalian mau fetch data. Kita langsung belajar tentang crowd middleware-nya. Di sini udah ada contohnya. Ya kan? Ini ada slash dashboard. Kalau kita ke slash dashboard, dia butuh async with. Dia hanya bisa diakses oleh orang yang pernah login. Kalau tidak, dia akan ke menu login. Oke. Jadi di sini slash dashboard. Misal kita coba buat lagi deh. Di dalam sini atau orang di luar. Nah, ini pun bisa nih taruh luar. Nah, kan bisa nih. Misalkan hello world lagi ya. Sini dia ini kayak tadi deh. Nggak bisa. Terus kita hello world lagi. Harus Oke, keluar ya ini. Halo. Tapi kalau kita mau tambahin middleware di sini. Kalau mau dibuat terpisah, itu ada caranya. Cara nambahin middleware kalian tambahin arah panah, terus middleware di akhir ini. Kemudian ada cara satu lagi yang namanya hook, tadi yang custom hook. Nah, custom hook ini kalian bisa pakai modular. Kita cukup outnya aja yang kita pakai. Kalian buat fungsinya di sini. Ketika kita kayak gini, terus kita refresh, kan tadi bisa diakses. Kalau kita refresh, nah dia nggak bisa diakses. Dia harus login dulu.
kalian punya namanya function. Sekarang kita coba login ya, pakai yang dari Seeder tadi. Nah, itu yang biasanya kalau hubs Ini tips juga kalau kalian mau nyari file kan pusing ya kalian, jadi bisa pakai tombol Ctrl T terus database Seeder. Nah, kemudian kalau kalian Nah, di sini ada ekspor classicsample.com. sama import, kalian bisa ekspor. Nah, dia bisa import. Terus Nah, passwordnya ini itu bisa password. kalian pakai nih. Nah, Secara modular. dia keluar Jadi, sekarang halo. Kalian Kita punya lagi hub sendiri. halo. Nah, dia keluar Nah, halo. di Tracy Kenapa? ini Karena bisa kita kalian sudah pakai terautentikasi, nih. kita Jadi, udah kalau terdaftar ini, kalian itu bisa untuk pakai middleware. langsung ini. Intinya adalah kita menrestrict ataupun Jadi kalian udah langsung membatasi apa namanya nih, restructuring namanya, si restructuring. route-nya Jadi si menggunakan middleware. di sini mengembalikan si Di resipi sini contohnya kita harus yang terautentikasi untuk mengakses ini ini. harusnya kalau Gitu. udah di restructuring sini di sini. Sampai sini gimana? Main pusing? Oh, aman. Nah, ini. Nah, variabelnya gini. Nah, itu nama custom hook-nya. Kemudian kan ini udah ke JSON udah dipanggil. Kemudian tinggal kita tampilin aja. Misalnya untuk UI-nya. Nah, ini kalau UI masih ya. Misalnya kita data jadi satu kali satu, nah ini aja kasih ke sini. Nanti ini tips and trick ya. Jadi kalau mau kalian gampang, kan nanti kalian misalnya pakai Gemini deh, terus taruh Gemini kan kalian student nih. Nah, kalian bisa dapat Oke, sorry. Nah, Aman ya? Ini Kalau misalkan mau ada pertanyaan, gue open banget. kode. Bisa mungkin kalian coba juga kalau di sini. Jadi pakai AI. Gua di sini cuma ngajarin fundamentalnya, tapi untuk selebihnya itu terserah kalian. Kalian mau membaginya gimana? Sekarang kita lanjut lagi ke modeling. Kita mau buat model mobil tadi ya. Pertama, kita buka terminal, terus klik tambah di sini. Kita ketik PHP artisan make model mobil. Untuk penulisan nama model itu kalian harus pakai apa ya, huruf kapital di setiap kata. Misalkan nih, misalkan user table. Nah, cara penulisan yang baik itu bukan kayak gini, tapi U-nya gede, U-nya gede, dan T-nya gede. Jadi di setiap kata itu harus gede. Karena mobil itu satu kata, jadi M-nya aja yang gede. Enter. Lalu di sini ada kita buat mobil PHP baru nih. Cara buka filenya, kalian tinggal tekan Ctrl dan klik. Oke, sudah. Nah, di sini kita sudah membuat model mobil. Oke. Itu untuk model mobil. Terus, cara mendefinisikan apa aja yang bisa kita input, itu caranya adalah protected fileable. Nah, ini kalau misalkan kalian udah punya Copilot, itu membantu banget. Kalian coba aja. Misal Copilot, nama, merek, apa tadi ya? Kita coba pakai yang punya kita aja. Di sini. Warna, jumlah, merek, jenis BBM, nama, jumlah ban. Nah, kita di sini nampilinnya berarti pakai grid. Ban, sama di sini lainnya merek. Ini buat ini namanya conditional checking. Jadi kalau misalnya data yang masih kolot, itu bisa kalian conditional checking. Jadi bisa dikasih loader. Kalau kalian tahu warna ya, warna mobil. Skeleton loader. Jadi kalau kalian mau ngelot, nah, ini kita coba buat sebuah mobil. Bisa pakai gini. Sekarang ini masih di lock. Gimana sih caranya dia berkomunikasi dengan apa namanya, dengan database? Nah, barulah kita masuk ke sini teman-teman, Eloquent ORM. Ini karena ini jadi di dunia Laravel
atau ya Laravel itu ada namanya Eloquent Orm. Ini nama produknya Laravel, Jadi produk Orm namanya. Jadi Orm itu Object Relational Mapping. Mungkin kalian bingung ya. Jadi intinya kayak gini. Misalkan kalian punya kode SQL query, bentuknya kayak gini. Untuk mendapatkan semua data dari mobil. Berarti select all from mobil. Ya. Terus kita kasih dia. Sekarang kita buat versi Orm-nya. Eloquent Orm. Jadi dari mobil, dari objek mobil, titik 2 bisa buat TP dulu. all. Dah sebatas segampang ini. Kalau misalnya gunanya apa sih? Kita nggak perlu ngetik lagi query-nya, Kalau misalnya kalian develop, tapi tinggal ketik kayak gini. Itu kita sama aja menuliskan seperti ini. Jadi yang bedain Orm dengan SQL query adalah Orm mentranslate dari codingan Laravel menjadi SQL query. Oke. Tuh. Sekarang kita coba buat Orm. Ya, ini walaupun gambarnya jelek. Nah, untuk membuat sebuah Orm, kita harus buat sebuah migrasi. Jadi migrasi di sini adalah sebuah ibarat kayak kalian punya database, ya kan? Misalkan database-nya itu kayak gini. Database itu ada case log, pilot job, bla 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 bla. Ada session, ada user. Nah, ada user gini. Ketika kalian mau buat tabel baru, kalian harus buat migrasi baru, tabel migrasi baru. Caranya adalah kalian bisa buat manual di sini, di folder ini, database, migration, kalian buat manual di sini, atau gampangnya kalian bisa coba pakai PHP Artisan migration, make migration, terus nama dari file migrationnya. Misalkan gue pengen create mobile table. Oke, kita enter. Nah, di sini kalian akan ada kalian ada migration baru namanya create mobile table. Nah, ini gue ada saran satu lagi, tips untuk kalian buat model dan buat migrationnya secara langsung. Jadi caranya kita hapus dulu modelnya tadi di model mobil. Ini kita hapus. Oh, ini belum ada terlihatnya, guys. Nah, kita coba lagi jalani kode tadi. Berarti, tapi kalian tambahin di belakangnya adalah sekalian kita setup. Oh, dia defaultnya nggak ada sih tadi. Tuh. Coba ada. Nggak ada guys, dia yang baru di ternyata create mobile table min kelas banyak. Gitu ya. Sorry. Model Ini jam berapa? mobil. Ambil 5 menit lagi bentar ya. Wait. Di sini. Kita mau pakai ntar aja lah ya. Kalau bingung kita langsung ke sini aja. Mau migration. Kemudian, nah, kalian perlu tambahin ini. Nah, ada ya. Kalian buka nih, config.ts. Nah, ini belum. Makanya dia belum ada, belum bisa. Nah, kita tambahin. Nah, Mulai dong. Nah, apa sih namanya? Create migration with model file. namanya. 9. Nah, kalian perlu taruh di index nih. Kemudian, nah, ya, jadi stylingnya udah. Nah, ini maksud gua. Itu Jadi, kalian bisa kita buat model,
Nah, kemudian ini beserta dengan nah, ya. Nah, migration ya. tulis. Jadi kita Mantap. klik mobil min migration. Nah, Gimana? Aman dia nggak? udah otomatis buat migrasi sama modelnya. Cepet banget, Bang. Jelasin ya, Bang. Nah, ini Tahu. kemudian, Boleh bertanya lagi. terus kita coba ke model mobil di sini. Oh, iya. Ada lagi yang lain? Nah, kita masukin lagi bingung si nggak? labelnya, Gila yang lain. lalu di create mobil. Itu tinggal kita masukin aja. Jadi caranya untuk membuat sebuah kolom, ya kalau kita ke sini, misal di user nih, dia ada kolomnya itu ada ID, name, email verified, password, email broker, created ad, updated ad. Nah, misal di mobil kita pengen buat kolom apa tadi nama ya, kita copy aja. Nah, contoh. Ini kita komen. Nah, kalau kita lakukan, Nah, pertama kita coba buat nama. Nah, ini ada auto ini ya, table, string, nama. Itu formatnya adalah kayak gini, table, harapannya, string itu tipe datanya. Lalu kita kasih nama kolomnya itu sebagai nama. Begitupun dengan warna. Di sini pertama kalian Jadi kita copy, kita ganti jadi warna. Jumlah ban itu apa teman-teman? Tipe datanya string. Ini bebas sih, maksudnya di sini Double. tuh dipakai dia apa? modular. Maksudnya modular, kalian bisa pakai ini, misalnya kalian mau buat ini. Halo? Kalau di file itu kalau mau buat ini baru, kalian harus buat ini lagi. Jumlah ban itu apa tipe datanya? Kalau di PHP apa integer? Kok lupa, Bang? Oke, kalau di PHP itu integer. Kalian bisa pakai ini nih. Ya, makasih ya tadi siapa? Tuh. Nah, selanjutnya adalah merek. Merek itu merek jenis BBM kan bisa Pertalite, Solar, terus bisa Premium, gitu kan. Nah, mungkin gue kasih satu lagi, itu adalah enum. Jadi enum itu adalah kolom yang hanya boleh diisi oleh beberapa nilai. Misalkan jenis BBM, gue pengen dia itu cuma diisi kalau nggak Pertalite atau Solar atau Dex. Dengan Nah, jadi kita kasih enum. Jadi nggak perlu tuh kita tulis ini lagi. Ini kan kalian kayak kalau mau nulis ini Terus kita kasih ya bensin, solar, ya kan? Jadi makanya kita pakai hooks untuk mempermudah. oh sorry, selagi dia itu sama. bukan kayak gini ya, tapi kayak gini. Itu kalian bisa pakai enum jenis BBM. Nah, lalu yang hanya boleh diisi adalah terus ini ada Pertalite, kalian Solar sama Pertamax misalnya import. Nah, sekarang kan kita udah buat nih migrasinya. Saatnya kita untuk membuat migrasinya supaya nanti ada di sini caranya PHP Artisan Migrate. Bentar. Ya, nah, selamat. Bentar. Nah, ini buat ini. Bentar. Kita kok masih ada mobil sih. Mobil delete aja ya. Misalnya kita ini bun add. Ya udah, kita cek di sini. Kita pakai yang ini ya guys, yang baru guys. Nah, ini baru ya. Kita hapus. Router. Terus kita PHP Artisan Migrate Fresh. Nah, supaya dia auto tersider juga, kita pakai db min seed. Kita enter. Oke, sudah. Kalau kita cek di sini, itu bakalan ada satu database baru, table baru namanya mobiles. Nah, dengan kolom nama, warna, jumlah ban, merek, jenis BBM. Oke, kalau sudah seperti itu,
kita udah punya model, kita udah punya, berarti posisi sekarang kayak gini. Posisi sekarang kita udah buat ini teman-teman. Kita udah buat DB sama model. Nah, lanjut. Oke, materi hari ini kayaknya segitu dulu ya. Sampai migration. Intinya kita belum sampai ke controller teman-teman. Jadi kita hanya sebatas buat database sama model. Nah, kecepatan nggak? Kira-kira. Kalau kalian udah paham, yang gue ulangin tadi, yang gue jelasin tadi udah dipahamin belum sama kalian? Daniel, oke. Yang lain? Ali, oke. Adit, oke. Rifat, oke. Wih, udah katam nih. Mantap. Wait, saya lupa. Bentar ya. Saya jarang pakai mic. Jadi router dong. Nah, gimana? Nah, kalau sudah nggak ada, materi kita sebenarnya sampai situ aja sih. Sampai migration, terus ke mobil, model. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Contoh lagi misal, Bang, caranya join tabel gimana Bang? Gitu. Oh ini Brian, Brian harus ada ini. Nggak ada nih, mau nanya nih. Jadi, kalau nggak ada, gua mau ngajarin satu deh. Ini di luar mungkin. Ya. GitHub, kalian udah diajarin belum? GitHub. Udah. Nah, mana ya? Oh udah. Gitu. Buat branch gitu-gitu. Mau buat udah. Baru di buat pull request. Nah, oh udah. Ini enggak ada. Oh, itu bisa. Nice. Mantap. Dia nanti mau. Kenapa tadi? Kok iya? Bang, mau dia dong bang. Oh, Kan oh itu tuh. berarti kayak ini cukup bikin API aja kan bang? Nggak perlu kayak apa ya kan routing antara API sama web itu beda kan? Beda nggak sih? Atau sama aja? Beda. Jadi Beda, kan? kayak gini. Oh ya. Untuk di studi kasusnya PPLK kemarin, backend itu lebih ke render data ke suatu UI. Jadi kayak gini contohnya, biar gue langsung aja ya. Misalkan nih, kita mau buat page baru. Nah, bentar ya. Di sini contohnya detail page. apa ya? Contohnya nah, ini Data mobil aja bang, data mobil. Oke, data mobil ya. Sampai dari sini sampai sini ada CSX. Nah, misalkan si siapa front end-nya itu buat kayak gini. React.js. React.js. Belum kayak yang kita soal dijelasin. Yang penting kalian tahu fundamental aja dulu. Gini. Nah, gimana sih caranya supaya front end itu bisa ngerender ini? Nah, di route ini saya aman itu aman harus ngerender dia. Caranya adalah route min-get data mobil. Oh, pintar kok. Jadi caranya kalian buat route get dengan nama route-nya itu /data mobil. Functionnya adalah ini. Intinya ini nih. Kalau mau render view, vector inertia render data mobil. Oke. Kalau udah, kita nggak usah pakai loginan. Kalau sudah, tapi kalian harus tahu fundamentalnya. Data mobil. Kalau kita, nah lihat data mobil ya. Sekarang kita coba render data.
Misalkan kayak gini, oh gini. Nah, nanti data kalian pas mobil. itu gampang. Jadi kalian dapat respons dari AI itu sesuai sama kemauan kalian. Jadi kayak gitu sih tips dari gua. Nah, karena nanti kalian nggak mungkin lah nggak pakai AI, nggak percaya gua. Terus di sini Zaman gua pakai kemana dia pakai AI juga. Lagi ini udah setelah 1 tahun ya. Beda Nama, zaman dulu pas gua pakai merek, warna, responnya tahun, sampai sekarang. Itu sekarang udah nggak, pakai nama, versi tadi Jadi mobil. gitu lah, asal kalian tahu basic fundamental pasti nanti developer gampang. Gitu. Yang perlu tips terus saran dari gua Jumlah gang, jenis dan pilihan. dynamic routing. Nah itu guys, enaknya Copilot. Jadi itu alat untuk mempercepat kalian. Slash itu. Oke, ini auto refresh guys. Jadi mantap ya kan. Nah kita udah punya data mobil kayak gini. Misalkan dari front end bentukannya udah sampai bagus tuh, udah ada warna, CSS segala macam. Tapi dari kalian cuman ngerender aja, kalian kasih data-datanya. Contoh nih, gue pengen ngasih datanya. Caranya adalah kayak gini. Kalian koma di render ya. Kan render pertama kalian kasih nama komponennya, data mobil. Setelah itu kalian gini. Sekarang udah gampang, tapi itulah terus kalian kasih data mobil sama dengan absolute, grid, flex, kita buat dummy aja. relatif, Nama apa aja, warna, jumlah band, merek, buat layering. Misalnya kan ada aset-aset itu kan, ya kan? Ada caranya kayak gini. Misalnya PPLK tuh tiang. Mungkin kalian bingung ya, data mobil itu dapat dari mana bang? Nah, data mobil itu didapat dari nama fungsi dimulai dari page. Misalkan nih di page itu ada, ya misalkan data mobil kita itu ada di page ini. Kalian cukup sebut data mobil. Tapi kalau misalkan kalian data mobilnya itu ada di sebuah custom folder, misalkan mobil. Terus kalian pindahin data mobil di sini. Mobil sini. Nah nanti bakal error dia. Fiturnya udah langsung Tuh, dia bakalan putih. Kalau kita inspect, kalian lihat konsol, lihat page not found dot pages data mobil JSX. Caranya adalah kalian harus ubah webnya di sini komponennya. Jadi dari kalian ada yang masih bingung nggak konsep TypeScript apa namanya tadi? Mobil slash data mobil. Atau sudah aman? Nah, mobil, oh ini harus bener ya. Mobil slash data mobil. Kalau kita refresh, jadi sebenarnya konsepnya jelas. nah muncul lagi dia. Jadi ini harus kalian perhatiin nih. Kalau dari front end meletakinnya di mobil slash data mobil, ya berarti kalian harus sesuaiin juga namanya. Nah sekarang gimana sih caranya kita ngerender data-data ini? Cara ngerendernya, kalian tinggal, kalau dari front end ya, ini cukup FYI aja. Kita bisa menggunakan data mobil. Ini kalau JSX, kalau TSX beda lagi. Oke, kalau TSX nanti dia harus pakai shell ya. Kemarin ngajar, kan gue juga kemarin kasus di gue jadi pemateri itu ngajarin adik. Ini masih JSX, ya udah gue sebatas kasih tahu aja yang versi JSX ya, karena kan ini bukan ranah kalian. Nah, berarti tinggal di render aja di sini. Data mobil dot nama. Terus di sini tuh. Jadi ini kayak bukan yang cuma ada pinter kan? ini kan terlalu nah, sekarang kita refresh. Konsep-konsep ada. Oke, kita sekarang bakalan tampilin konsol data mobil. Kita pastiin data mobil ini variabelnya sama di sini. Oke, udah ya. Sekarang kita coba inspect konsol. Kita refresh. Mungkin materinya bisa. Nah, bisa lihat di sini objek data mobil. Ini gue coba kasih nama ya. Data mobil _2 plus. Tapi ini harus ini banget. Refresh. Nah, ini ada data mobil, objek-objek.
Iya, ya kalau dari gue sih materi cukup. Cuman apakah dari kalian ada yang mau tanya lagi? Oh, Cuman ada. bang, gue bingung nih kalau kasih tips ya. Oh, ini ya, Jason sering Pak. Sebenarnya kalau mau mungkin bisa gue Refresh. kalau Ya. mau bisa sesuatu tuh Berarti kita perlu data mobil dua kali. Data mobil, klik data mobil. Berarti kita ganti aja nih, props, gitu aja. Kalian bisa Props. baca dokumentasi resmi. Nah, berarti di searching sini di Google kita Bahasa ganti Inggris nama salah kalian. props. Kemudian tanya ChatGPT. Nah, itu bisa kalau misalnya terus kalian, nah lihat di internet tuh data mobil. apa namanya Bisa. informasinya. Kenapa sih namanya props? nggak bisa Karena isi dari props itu adalah isi ChatGPT. Nanti kalian dapat clue tambahan. Kalian bisa cari di konsol internet. Gitu lah. props. Ya, kalau kita lihat Apa ya, nanti props itu isinya sebuah objek yang isinya adalah ada out untuk mengetahui apakah dia itu login atau enggak, ada data mobil, ada error. Nah, yang kita ambil kan data mobil. Berarti cara manggilnya adalah props titik data mobil titik nama. Tapi ini di ranah front end nantinya. Nah, kalian cukup ngasih kayak gini aja sebenarnya. Terus propsnya ini. Gitu. Gimana Nil? Aman nggak? Ini sementara masih dummy ya, belum sampai controller. Jadi controller kita dapetin datanya dari database. Oke, aman bang, thank you bang. Berarti beda kan bang antara API sama itu kan bang, approach-nya gitu kan? Berarti beda kan? Beda. Oke. Kalau API mungkin besok deh kita belajar cara buat API-nya. Kan kalau API itu pakai /API nanti. Ya Terus betul bang. install lagi library-nya. Oke, untuk sekarang sampai di situ aja. Gimana? Cukup. Ada yang mau sharing gimana kelasnya pada hari ini? Mencapaikan atau membosankan, mengantukkan? Gak apa-apa, silakan. Ada yang tidur? Ada yang sambil makan, sambil ngopi? Menyenangkan. Kok kamu ngechat Daniel? Itu honest reaction atau tidak itu? Ini screenshot dulu nggak tahu. Oke. Gimana yang lain? Pusing? Kebakar? Sudah lapar? Udah makan belum? Kalau yang belum makan minta ke Rehan ya. Lagi banyak duit. Lebih bagus dari senyum-senyum. Oke. Mungkin gue sharing sedikit ya kan masih juga Kadif Impact. Gue sharing sedikit tentang backend. Jadi backend itu merupakan subdivisi yang menurut gue krusial dalam mendistribusikan data-data mahasiswa. Karena nanti khususnya ya Rehan itu harus benar-benar bisa memonitoring juga mengaudit dari sistem backend-nya. Jangan sampai nanti ada route yang entah itu memory leak ataupun tidak sesuai sama front end-nya, mintanya apa, dapatnya apa, itu jangan sampai. Karena pas itu kita pernah pas di hari HPPLK itu kita ngubah codingannya karena sempat ada problem. Nah, jadinya kita harus ngubah dengan cepat dan diburu-buru karena codingannya lagi dipakai. Nah, itu aja pesan dari gua untuk divisi backend, semangat terus. Nanti kalau misalkan gua ada waktu, gua bisa datengin lah ke secret kalian. Itu aja dari gua. Ada lagi yang mau disampaikan teman-teman semua? Cukup. Itu PPLK dia pakai rutenya dari controller ya bang, nggak dari resource. Rute apa nih? Rute backendnya. Oh, rutenya untuk nama routernya dari routing, tapi kalau untuk return view-nya itu dari controller. Jadi nanti bentukannya mana ya? Gua cek ya. Nih.
kita ke add, kita ke route. Ini codingan PPLK 24 ya. Kita ke route, kita ke WPHP, dashboard aja dari dashboard. Web aja web. Nah, di sini kan ada nih, misalkan relasi nih, relasi. Dia berarti ke relasi controller. Nah, sekarang kita ke relasi controller, index misalnya. Nah, ini udah pakai resource sebenarnya, cuman ada beberapa tambahan aja untuk mendukung itu. Mana index, John? Nah, index ini cuman return inertia render aja, relasi page gitu. Sebenarnya dia pakai resource awalnya, cuman ada beberapa tambahan di sini. Gitu sih, Ray. Oke bang, kasih. Kirain full controller. Enggak. Oh ya, jangan sampai buat bisnis logiknya di route ya. Tapi ada beberapa tadi gue lihat di WPHP. Itu karena ngejar waktu. Nih, contoh-contoh ngejar waktu nih ya. Nih. Ini ngejar waktu nih. Karena dia harus buatnya di sini. Seharusnya dia harus manggil controller. Baiknya kayak gitu. Jangan sampai di route PHP kalian malah buat logiknya di sini. Nah, kan rapi kalau kayak gini kan. Terus udah gua ini beda-bedain klasifikasi untuk yang game, untuk yang quest, untuk yang dashboard. Jadi enak bacanya. Penamaan variabel juga penting, teman-teman. Jadi kalian supaya rapi, kalian harus pakai name convention. Misalkan nama kelas harus pakai huruf gede semua di setiap kata-katanya gitu. Ya, itu sih dariku. Cukup. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, ya aku kembalikan ke MC. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bang Linux atas materinya yang sudah disampaikan. Terima kasih banyak Bang. Selanjutnya, karena sudah tidak ada kegiatan atau agenda lagi, jadi mungkin kita cukupkan saja. Sekolah divisi subdivisi backend divisi MT kali ini ditutup, boleh langsung leave saja sih. Terima kasih Bang, terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir. Terima kasih guys. Semangat ya. Gue izin live ya guys. Thank you. Oke Bang, thank you. Thank you Bang.